Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalbi Al-Bikri dengan NIM 2010-657002 dari kelas Sistem Internet of Things. Di sini saya berasal dari kelompok 3 dengan platform IoT yaitu Arduino IoT Class. Di sini saya mengimplementasikan monitoring kecepatan angin menggunakan sensor anemometer. Untuk bagian yang akan saya jelaskan yaitu mengenai setting komunikasi dan device. Dalam setting komunikasi dan device pada implementasi kali ini, saya menyeting atau mengatur sebuah device yaitu Smart Museo ESP8266. Di sini kita dapat mengintegrasikan device-nya pada menu pilihan, ada thing, lalu kita bisa menentukan apa saja device yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan device ESP8266. Kita bisa memilihnya dengan setup third party device sesuai dengan model ESP yang kita buat. Setelah model dari device yang kita tentukan, saya menggunakan Museo 1.0. Lalu kita akan mendapatkan ID dan secret code untuk masing-masing device. Kita bisa menamainya dengan nama yang kita inginkan. Kita menamai dengan kelompok 3. Lalu kita akan mendapatkan device ID dan secret key untuk device yang kita daftarkan. Lalu kita bisa juga untuk men-setting dari komunikasinya melalui network. Di sini kita bisa menambahkan atau mengkonfigurasikan jaringan yang kita hubungkan dengan device yang kita daftarkan tadi. Di sini kita bisa menambahkan SSID berupa nama WiFi yang ingin kita hubungkan dan password saat kita mendaftarkan device-nya, serta secret yang kita dapat sebelumnya. Lalu kita bisa mengambil data variabel dari sistem atau dari thing untuk kita tampilkan pada dashboard pada platform yang kita gunakan. Di sini saya mengambil 2 buah variabel, yaitu pertama ada variabel LED. Di sini LED saya gunakan sebagai rangkaian kontrol dan sebagai indikator pada sistem yang kami buat. Di sini kita bisa memilih nama dari variabelnya. Lalu kita di sini bisa juga memilih sinkronisasi antar variabel. Untuk pemilihan dari jenis-jenis ini tergantung kebutuhan. Apabila kita membutuhkan tipe data berupa float, karakter, atau boolean, di sini bisa kita pilih. Dan di sini terdapat juga variabel permission. Apakah kita akan hanya membaca data tersebut atau juga dapat mengontrolnya. Untuk pengontrolan dan pembacaan kita bisa memilih read and write. Lalu kita save. Di sini
Untuk variabel kecepatan angin yang dimonitoring, saya menggunakan variabel berupa wind speed dengan deklarasi tipe data float. Ini dapat kita lihat untuk tipe data float berupa wind speed yang kita tampilkan pada dashboard. Setelah variabel yang ditentukan kita daftarkan atau kita sinkronisasikan, kita dapat mengedit dashboard untuk tampilan yang kita inginkan pada sistem yang kita buat. Di sini kita bisa mengedit apa saja tampilan yang kita inginkan pada platform. Di sini kita bisa mengintegrasikan berupa widget. Ini terdapat widget berupa switch, button, slider, tracker, color, tools, dot, dan grafik, dan banyak lain untuk widgetnya. Lalu kita bisa mengedit tampilan interface dari platform yang kita butuhkan. Kita bisa untuk mengubahnya, menggeser, memberinya ruang, dan berbagai macam widget yang bisa kita tampilkan pada platformnya. Pada platform Arduino IoT Float juga memiliki tampilan mobile yang dapat kita download untuk aplikasinya, yaitu Arduino IoT Remote. Pada tampilan mobile kita dapat melihat tampilannya seperti ini. Di sini kita dapat memungkinkan untuk memonitoring kecepatan angin dengan grafik kecepatan angin terhadap waktu. Dan kita juga bisa mengontrol hidup matinya LED pada sistem yang kita rangkai. Selanjutnya, setelah kita setting dashboard, kita bisa mengedit atau melihat program dari sistem yang kita buat. Ini saya telah membuat program untuk sistemnya. Di sini terdapat dua buah variabel yang kita deklarasikan sebelumnya. Float, wind speed, float light, LED. Dan di sini ada library berupa thinkproperties.h yang memungkinkan kita untuk mengakses, membaca atau mewrite dari data yang kita kirimkan ke float. Dan di sini ada dua buah library untuk OLED LCD dan untuk pengaturan display dan komunikasi dari LCD yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan pin interrupt, itu pin yang ke GPIO 14 atau pin D5 pada ESP8266 dengan integer count dengan 0. Dan kita membuat tipe void fungsi on change
Di sini kita dapat lihat jika digital read pada pin interrupt sama dengan low, count plus plus. Jadi di sini pada program saat pin interrupt bernilai atau berlogika low, counter akan menghitung atau terjadi increment sehingga menyebabkan nilai integer pada sintaks yang baris 31 kan jumlahnya akan naik. Lalu kita bisa lanjut ke void setup. Ini untuk inisialisasi dari komunikasi serial dengan baud rate 115.200 dan kita inisialisasi untuk properties pada library thing properties tadi. Untuk mengconnect Arduino IoT Cloud dengan platform, kita dapat memprogram dengan Arduino Cloud.begin dan IoT Preferred Connection. Lalu kita setup atau kita definisikan pin mode pada sistem yang kita buat, yaitu pin interrupt dengan input pull up dan pin 15 sebagai output, yaitu LED merah yang akan kita kontrol nantinya. Lalu ada attach interrupt yang memungkinkan kita untuk membaca pin digital interrupt dari value atau dari logika 1 ke logika 0. Lalu kita bisa untuk begin pada LCD-nya menggunakan display.begin. Ini untuk sintaks pada LCD. Lalu kita masuk ke void loop. Di sini Arduino Cloud.update yang memungkinkan data yang dikirimkan terupdate atau terbaru sehingga menyebabkan data yang diterima pada sistem atau pada dashboard itu secara real time. Lalu di sini kita melihat if milis kurang less di bounce time dengan kondisi milis kurang less di bounce time bersama di bounce delay. Dan untuk sintaks selanjutnya itu less di bounce time dengan fungsi milis. Lalu untuk program yang paling penting itu program di mana wind speed. Di sini kita dapat merumuskan counter dikali 8,75 dibagi 100. Ini merupakan rumus dari kecepatan angin yang kita konversikan dari jumlah putaran dari sensor tersebut. Lalu ada serial print, wind speed, display, untuk tampilan display, dan untuk counter terakhir untuk count sama dengan 0. Jadi untuk program yang paling utamanya ini yang sintaks baris ke-78. Ini memungkinkan untuk perhitungan dari jumlah putaran sudu atau sendok pada sensor yang dikalikan dengan 8,75 lalu dibagi 100 dengan satuan meter per second. Lalu ada void on LED change. Jika LED sama dengan 1, maka digital white 15 sama dengan low. Jika tidak, maka digital white atau pin digital pada pin 15 akan bernilai high. Kurang lebih untuk program pada
sistem tersebut adalah ini. Lalu kita bisa di sini menggunakan fitur pada platform ini tanpa memerlukan download library terlebih dahulu. Jadi pada keuntungan dari platform ini, kita memiliki banyak library tanpa perlu diupload atau tanpa perlu di-download terlebih dahulu untuk penggunanya. Pada saat menghubungkan port dengan USB dengan platform, kita dapat menginstal boardnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa menginstal untuk agar port pada pada microcontroller terbaca pada platform. Di sini bisa kita lihat banyak fitur pada tampilan. Di sini terdapat serial monitor untuk kita bisa melihat komunikasi secara serial dari sistem. Setelah program dibuat, kita dapat verify dan upload program tersebut. Setelah program di-upload, maka kita dapat melihat tampilan dashboard yang menampilkan grafik kecepatan angin dan speedometer atau gauge pada tampilan. Kita lihat di sini saya memutar sensor. Terlihat pada dashboard itu pergerakannya secara real time. Di sini saya menggerakkannya secara manual. Lalu kita bisa menekan tombol switch untuk melihat atau mengontrol LED secara jarak jauh. Di sini kita bisa menekan on, LED akan on, lalu off, off. Lalu setelah monitoring yang kita lakukan, kita dapat melihat pada serial monitor untuk komunikasi yang digunakan pada website dapat dilihat untuk Arduino IO ini memiliki kesempatan bagi penggunanya untuk membuat link atau sistem banyak dua buah interaksi. Namun untuk penggunaan secara lebih banyak, kita memerlukan tambahan biaya untuk pengintegrasian.
dashboard. Untuk penjelasan mengenai sistem setting komunikasi antara platform dan device, lalu pengintegrasian device, saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.